Tes 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 tes, yang lain gimana? Bisa dengar suara saya? Selain Mbak Umi, ada yang tidak bisa dengar suara saya? Baik, kita tunggu 2 menit lagi ya. Hmm? Wes. Cek cek, halo. Yang lain gimana? Bisa dengar suara saya? Oke, kita akan mulai beberapa detik lagi. Halo, selamat malam Mbak Indri, silahkan masuk. Baik, kita mulai kelasnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 10 semester 2 di mata pelajaran Sosiologi semester 2. Saya ucapkan selamat datang yang baru hadir dan silahkan masuk, silahkan duduk. Relax saja, tidak perlu sepaneng begitu ya. Dan malam hari ini seperti biasa kita akan belajar bareng-bareng dan berdiskusi bersama-sama mengenai topik bahasan baru di mata pelajaran Sosiologi di kelas 10 semester 2 ini. Sebelumnya saya mohon maaf sekali karena minggu kemarin saya berhalangan hadir di kelas sosiologi dikarenakan saya harus ke Jakarta. Jadi kemarin setelah saya lulus dari Taiwan itu kan ijazahnya harus disetarakan di Jakarta, jadi prosesnya agak memakan waktu lama, sekitar 1 bulan ya. Kemarin itu saya harus datang ke Jakarta untuk mengambil ijazah tersebut, sekaligus ada keperluan di Departemen Pendidikan Tinggi di Jakarta. Jadi saya harus hadir in person ya, jadi tidak bisa diwakilkan. Saya harus ke sana selama kurang lebih 2 hari dan terpaksa kelas kalian karena saya tidak menggunakan pesawat waktu itu, jadi saya menggunakan kereta api. Jadi saya harus sampai di Jakarta itu hari Rabu pagi. Jadi saya harus berangkat dari Jogja malam hari ya. Kemarin tiketnya itu dari jam 6 sore.
Jadi ya saya tidak bisa masuk di kelas jam 9 malam ya, kelas kalian ya. Jadi terpaksa saya kosongkan dan malam hari ini apa namanya, kelas kita ajukan lebih awal 40 menit sehingga kita bisa melakukan 2 kali pertemuan sebagai pengganti pertemuan yang kemarin. Seperti itu. Insya Allah nanti materi yang seharusnya saya sampaikan di pertemuan yang kemarin bisa tercover di pertemuan kali ini. Begitu. Dan teman-teman sekalian, seperti biasa juga saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan jika perlu mencatat ataupun merekam, merecord gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau masalah rekaman, saya akan segera uploadkan. Jadi setelah nanti selesai mata pelajaran atau diskusi kita belajar pada malam ini selesai, saya akan langsung uploadkan ke YouTube dan sebarkan ke link Facebook grup teman-teman di bawah, persisnya di bawah di komen kelas kita ya, di komen setiap kelasnya, karena peraturan dari akademik seperti itu sekarang. Pemberian link rekaman itu ditaruh di komen setiap kali kelas di create atau dibuat, seperti itu. Jadi dicek lagi device-nya ya. Dan teman-teman sekalian juga bisa membuka modul atau buku yang sudah kemarin saya berikan kepada teman-teman sekalian sebagai acuan pelajaran sosiologi pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita sampai di halaman 91. Yang akan kita bahas adalah penyimpangan sosial. Ya, penyimpangan sosial yang akan kita bahas pada malam hari ini. Silahkan bagi teman-teman sekalian yang memiliki perangkat lunak dan perangkat keras, baik itu handphone, modem, tablet ataupun laptop ataupun komputer, itu bisa menggunakan secara bersamaan gitu dengan menyimak bab penyimpangan sosial yang akan kita bahas pada malam hari ini, sehingga nanti bisa sama-sama kita mengkritisi terkait dengan bab ini dan kita bisa berdiskusi apabila ada hal-hal yang tidak dipahami. Begitu. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan dengan dibukanya doa tadi, apapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini, berapapun lamanya, banyak tidaknya, seberapapun banyaknya, mudah-mudahan dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain, dan bisa mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik. Ya, siap ya teman-teman sekalian ya. Ya, malam hari ini kita akan belajar penyimpangan sosial. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, nanti kalau ada gangguan di tengah-tengah perjalanan kita berdiskusi, teman-teman sekalian bisa melaporkan ya kepada saya dengan di forum chat ini. Kira-kira nanti bisa saya cek yang mana yang terjadi gangguan, apakah dari pihak network saya ataupun di pihak teman-teman sekalian, sehingga nanti bisa saya cross check bareng-bareng dan kita bisa cari problem solvingnya bareng-bareng juga. Dan sampai saat ini sudah ada 10 siswa yang sudah hadir. Ada Mbak Ita Dwi, Mbak Umi, Mbak Sita, Mbak Lucy, Mbak Nurul, Mbak Karnat, Indri, Leoza, Bunda Farid, Agus, ada 11. Satu lagi Mbak Sitamok, ternyata ada 2 loginnya ya. Sekali-kali kita absen ya biar saya lebih hafal. Oke. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu tepatnya, saat kita belajar terakhir kali, kita sudah bahas terkait dengan sosialisasi dan pembentukan kepribadian ya. Nah, oh Mas Karnat ya, sorry Mas. Biasanya kan memang putri semua ya, jadi nggak tahu kalau ada yang
Putra. Ya, seperti ini nggak apa-apa, saya di cross check aja biar saya hafal ya. Ada siswanya ya, bukan siswi semua. Oke, selamat datang Mas Karma, salam kenal ya. Baik, saya lanjutkan kembali bahwa minggu kemarin ya, pelajaran sebelumnya kita sudah membahas secara detail tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Jadi pentingnya berhubungan atau membuat koneksi antara satu dengan yang lain, karena sejatinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu adalah esensi dari pelajaran yang kemarin, yaitu sosialisasi. Ternyata apa yang kita lakukan dalam proses berinteraksi dengan orang lain itu merupakan atau bisa dilihat atau bisa memperjelas ataupun bisa digunakan untuk melihat kepribadian seseorang, karena memang sosialisasi yang dilakukan oleh seseorang atau proses interaksi seseorang dengan orang lain itu ternyata bisa membentuk kepribadian seseorang itu sendiri. Nah, hal ini dipelajari agar kita dapat menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam proses pengembangan kepribadian. Ya, jadi dalam proses kepribadian, proses sosialisasi itu kadang-kadang ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang proses sosialisasi yang tidak berhasil dilakukan oleh seorang manusia. Nah, proses sosialisasi yang tidak berhasil tersebut itu akan mengakibatkan penyimpangan sosial. Nah, pada bab ini nanti teman-teman sekalian akan mempelajari tentang penyimpangan sosial. Nah, manfaat kalian mempelajari bab ini adalah kalian nanti akan memiliki pengetahuan, gambaran tentang perilaku-perilaku menyimpang. Apa sih sebenarnya perilaku menyimpang itu? Bentuknya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Kira-kira perilaku menyimpang itu bisa diluruskan atau enggak? Karena kan menyimpang ya berarti kan tidak sesuai dengan sesuatu aturan atau kaidah yang berlaku. Nah, seperti itu bisa diluruskan atau enggak? Bisa diobati enggak, Pak? Gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di pelajaran ini. Nah, pengetahuan ini dapat kalian jadikan untuk mencari solusi atau jalan keluar dari perilaku-perilaku penyimpang yang terjadi di masyarakat. Jadi kita belajar malam hari ini tentang perilaku menyimpang itu tidak hanya mengetahui oh ini toh perilaku menyimpang itu sebenarnya tuh seperti itu toh, ciri-cirinya tuh seperti itu toh, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu melakukan perilaku menyimpang tuh seperti itu. Tidak hanya itu saja, jadi tidak hanya sebatas tahu saja. Teman-teman sekalian diharapkan setelah teman-teman tahu kalau kalian menemui perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat, seyogyanya atau sebaiknya teman-teman sekalian itu bisa mencari solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan atau menghadapi perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat. Nah, itu adalah esensi dan tujuan kita belajar perilaku menyimpang pada malam hari ini. Oke, seperti biasa karena kita sudah di tingkat SMA gitu ya, jadi lebih scientific sedikit ya, lebih teoritis sedikit. Nah ini kita akan belajar tentang pengertian apa sih yang dimaksud dengan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu nama lainnya bisa disebut dengan nonkonformitas. Jadi perilaku menyimpang ini bisa disebut juga nonkonformitas atau yang artinya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu, baik itu perorangan ya atau di sendiri-sendiri gitu ataupun kelompok bareng-bareng tuh rame-rame untuk menghindar dari nilai dan norma. Jadi dalam masyarakat itu kan ada peraturan-peraturan yang disebut nilai dan norma ya teman-teman sekalian. Kalau kita hidup di masyarakat, pastinya di masyarakat itu ada berbagai macam aturan. Misalnya tidak boleh pulang terlalu malam, lebih dari jam 10 malam. Kalau bertamu di tempat orang itu tidak lebih dari jam 8. Nah, sekali kalian tidak patuh atau menghindari aturan-aturan tersebut, nah kalian disebut sebagai orang-orang yang menyimpang. Artinya menyimpang terhadap perilakunya atau penyimpangan perilakunya karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terjadi yang ada di dalam masyarakat tersebut.
Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan kaidah dinamakan menyimpang. Tadi sudah saya katakan ya. Ya, di sini ada beberapa ahli, tentu saja ahli sosiologi ya, yang menjelaskan tentang pengertian perilaku menyimpang tersebut. Ada Becker, ada Robert M. Lawang, ataupun James Bender. Becker ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang itu bukanlah kualitas yang dilakukan orang, melainkan konsekuensi dari adanya suatu peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku tindakan tersebut. Jadi Becker ini menyebutkan bahwa orang melakukan penyimpangan sosial atau penyimpangan perilaku itu karena apa ya, konsekuensi adanya aturan. Jadi kalau misalnya selama ada aturan ada aturan di dalam suatu masyarakat atau aturan apapun itu, pasti penyimpangan itu akan terjadi. Itu teorinya Becker ya, dimana itu ada peraturan ya, konsekuensinya pasti ada yang menyimpang. Nah, itu eh, apa namanya, yang dikemukakan Becker. Oke, ini Mbak atau Mas ya, Agus ini. Mungkin sinyalnya jenengan ya, atau yang lain gimana, bisa lihat papan tulisnya enggak? Yang lain bisa lihat papan tulis saya? Bisa. Oke, berarti oh Mas, oke, Mas Agus bisa dicek lagi ya, ini sinyalnya mungkin ya. Atau kalau pakai HP mungkin resolusinya tidak bisa tertangkap ini PowerPoint saya. Jadi ada pakai HP layarnya kosong ya, atau kegedean ya. Coba sekarang bisa keluar nggak? Oke Mbak Susi, nggak apa-apa. Sekarang gimana? Masih kosong? Oke, belum bisa ya. Uh, saya juga kurang tahu apakah memang belum support atau gimana. Besok saya buatkan ini saja deh, apa namanya, PowerPoint. Jadi ini kan memang langsung dari buku ya saya uploadkan. Kalau memang dari PowerPoint eh, tidak juga bisa, berarti ya memang mungkin aplikasinya harus di-upgrade kali ya. Cuman garis merah ya, garis merah itu memang saya tandai kata-katanya. Oke, dengerin saja saya ya Mbak ya, Mas ya, didengarkan saja, nanti untuk check outnya di rekaman nanti langsung saya uploadkan ke YouTube. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Itu tadi dari Becker. Jadi Becker itu mengemukakan bahwa selama ada aturan, penyimpangan itu pasti akan dilakukan. Kemudian Robert M. Lawang menyimpulkan atau menyebutkan bahwa penyimpangan itu sebagai tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Jadi Robert ini berbeda. Jadi yang dimaksud dengan penyimpangan adalah sesuatu hal dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan ada oknum-oknum atau ada sistem yang akan memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. James Fender menyebutkan bahwa penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Ada lagi, James Fender ini mengemukakan bahwa penyimpangan itu merupakan perbuatan yang tercela dan di luar batas toleransi. Jadi seseorang dikatakan menyimpang itu kalau seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan tercela di luar batas nalar atau batas toleransi yang ada dalam masyarakat tersebut.
Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Jadi kalau seseorang disebut menyimpang atau melakukan penyimpangan sosial, itu kalau seseorang itu melanggar atau melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan aturan-aturan atau nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat, mereka otomatis dicap atau tergolong sebagai orang-orang yang menyimpang dalam segi penyimpangan sosial. Di sini ada Bruce Jacob Cohen menjelaskan proses terjadinya penyimpangan sosial itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perubahan norma-norma dari suatu periode ke periode lain. Ini contohnya, misalnya di suatu desa ya, di suatu kelompok masyarakat menerapkan tahun ini ya, 2 tahun yang lalu menerapkan jam kunjung masyarakat ke desanya itu tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Seperti itu. Kemudian tahun ini ada perbedaan aturan, yaitu jam kunjung tidak boleh lebih dari jam 7 malam. Nah, seperti ini dengan adanya perubahan-perubahan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu menimbulkan terjadinya penyimpangan sosial. Biasanya orang itu tidak langsung menerima perubahan secara cepat. Oleh karena itu orang-orang tersebut itu melakukan penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua, tidak ada norma atau aturan yang bersifat mutlak. Jadi aturan-aturannya itu tidak mutlak ya, artinya bisa digunakan untuk menentukan benar atau tidaknya kelakuan seseorang. Ya, selalu berbeda-beda, tidak apa ya bahasa Indonesianya itu, sebentar saya cari kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan. Tidak tentu ya, jadi selalu berubah-berubah. Nah, itulah yang menyebabkan perilaku penyimpangan sosial itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya, individu-individu tidak menaati norma karena mengamati orang lain yang tidak mematuhi. Nah, ini biasanya orang-orang yang tidak berpendidikan, jadi gampang sekali terpengaruh oleh orang lain. Jadi misalnya Mbak Ita Dwi ini ya, misalnya melakukan penyimpangan sosial di dalam kehidupan masyarakatnya. Misalnya Mbak Ita Dwi itu tinggal di desa A. Di situ jelas-jelas tidak boleh mencuri ya, tetapi Mbak Ita Dwi itu mencuri. Atau gini aja deh yang gampang. Misalnya Mas Karnat ya, di desa A itu tidak boleh mabuk-mabukan di sepanjang jalan, misalnya seperti itu. Habis itu Mas Karnat itu mabuk-mabukan di jalan, itu sudah melanggar aturan, dan berarti Mas Karnat ini melakukan penyimpangan sosial. Ternyata Mas Agus lihat tuh Mas Karnat mabuk-mabukan di jalan, misalnya, ini cuma contoh aja ya. Mabuk-mabukan di jalan, kemudian diikuti. Nah, itulah kenapa penyimpangan itu terjadi, karena meniru ya, atau mengamati orang-orang yang tidak patuh terhadap peraturan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya, seseorang itu melakukan penyimpangan terhadap masyarakat itu karena belum paham ya, jadi belum mendalami peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya, kurang yakin akan kebenaran atau kebaikan norma. Jadi dia nggak yakin tuh terkait dengan aturan atau nilai norma yang ada dalam masyarakat. Menurut dia ya, ini nggak baik,
ya, peraturan ini bisa dilanggar kapan saja. Jadi mereka itu tidak yakin. Orang-orang yang melakukan pelanggaran itu tidak yakin terhadap eh, kebenaran atau kebaikan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah terjadinya konflik peran dalam seorang individu karena ia menjalankan beberapa peran yang menghendaki corak perilaku yang berbeda. Jadi dia tidak setuju tuh sebenarnya dengan peraturan-peraturan yang terjadi atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga terjadi konflik dalam dirinya. Saya nggak setuju nih, berarti kalau saya nggak setuju ya saya boleh aja melakukan sesuai dengan hati saya gitu. Maka itu terjadi konflik dalam dirinya sendiri, sehingga seseorang tersebut ya akhirnya tidak setuju dengan aturan atau norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat, sehingga dia melakukan penyimpangan. Di sini ada beberapa teori-teori penyimpangan, teman-teman sekalian. Yang pertama ada teori biologis, yang kedua ada teori psikologis, ada teori sosialisasi, teori anomi, ada teori reaksi masyarakat, teori konflik, dan teori pengendalian. Nah, ini nanti teman-teman sekalian bisa lebih dalam lagi ya, dibaca, ada contoh-contohnya di bawah, dan ini saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Yang dimaksud dengan teori biologis adalah teori penyimpangan yang melihat faktor biologis sebagai penyebab dari sebagian tindakan penyimpangan. Misalnya teori biologis ini terkait dengan tubuh seseorang. Kemudian yang kedua, teori psikologis. Teori psikologis itu menganggap bahwa seseorang itu melakukan penyimpangan sosial itu karena tidak mampu menyesuaikan diri secara psikologis. Kemudian teori sosialisasi menyebutkan bahwa seseorang melakukan penyimpangan itu karena tidak mampu menghayati nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Oke Mas Edo, silahkan masuk, tidak apa-apa, kita masih ada kok setengah jam ini. Kemudian teori anatomi, teori yang menyebabkan bahwa masyarakat kompleks cenderung menjadi masyarakat yang tanpa norma, yang tidak memberikan pedoman yang jelas dan dapat dipelajari dan dipatuhi orang. Jadi teori anomi ini menyebabkan bahwa ketika seseorang itu tinggal di dalam sebuah masyarakat di mana masyarakat tersebut tinggal orang-orang yang bermacam-macam bentuknya, artinya bermacam-macam sifat, tabiat, kemudian hobi, kemudian attitude dan sebagainya, itu ya, itu akan lebih susah menerima norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Mereka cenderung mau atau lebih suka hidup tanpa ikatan, artinya tanpa ikatan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Itu teori anomi, sehingga mereka melakukan penyimpangan. Kemudian yang kelima adalah teori reaksi masyarakat atau labeling teori. Teori ini memusatkan perhatian pada pembuat peraturan dan para pelanggar peraturan. Jadi adanya pemberian cap ya kepada orang-orang yang menyimpang. Ya, biasanya dicap sebagai seseorang yang mempunyai perilaku buruk dan sebagainya, sehingga orang-orang yang tahu bahwa seseorang A melakukan pelanggaran kemudian dicap sebagai orang yang mempunyai perilaku buruk, ya otomatis dia malah nggak berubah, malah semakin menjadi ya, karena walaupun dia berubah menjadi baik, orang-orang sudah mengecap dia sebagai orang buruk ya seperti itu. Jadi tetap melakukan pelanggaran atau melakukan penyimpangan sosial karena menurut dia walaupun saya berubah melakukan perbuatan baik, tetapi orang-orang sudah mencap saya karena saya melakukan pelanggaran sekali dan mereka mencap saya sebagai orang yang buruk. Selamanya di mata dia saya adalah orang yang buruk, lebih baik saya melakukan ini saja, pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan sosial begitu. Kemudian teori konflik. Teori konflik ini terdiri atas teori konflik budaya yang menilai penyimpangan diawali dengan adanya pertentangan norma
antara berbagai kebudayaan. Biasanya teori konflik ini dihubungkan dengan budaya ya. Boleh silakan. Ya, teori konflik ini lebih dikaitkan dengan kebudayaan. Jadi kan orang hidup di dunia ini kan semuanya hampir sebagian besar itu memiliki kebudayaan yang berbeda ya. Ya, antara budaya satu dengan budaya yang lain itu kadang-kadang terjadi cross check, cekcok ya, atau tidak sepaham, tidak sependapat, dan tidak bisa memungkinkan juga mereka terjadi konflik ya, dengan perbedaan satu dengan yang lainnya tersebut tidak menutup kemungkinan juga bisa menimbulkan konflik antara satu dan yang lainnya. Itu merupakan teori konflik, sehingga dari adanya konflik tersebut otomatis akan mencederai atau melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga mereka melakukan penyimpangan sosial. Kemudian teori pengendalian. Teori ini menghubungkan penyimpangan sosial dengan lemahnya nilai dan nilai norma serta lembaga sosial di dalam masyarakat seperti keluarga, sekolah, dan pekerjaan. Jadi lembaga-lembaga atau sistem-sistem yang seharusnya mengendalikan terjadinya penyimpangan sosial dalam masyarakat itu lemah, seperti keluarga. Itu merupakan sistem yang sangat kuat untuk mengendalikan penyimpangan, seperti penyimpangan seorang anak, penyimpangan seorang suami istri, kemudian dalam keluarga yang mayoritas adalah unit terkecil dalam masyarakat. Itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat penting gitu, teori pengendaliannya, tetapi tidak kuatnya seperti lembaga keluarga, sekolah. Jadi di sekolah itu tidak diajarkan untuk berbuat baik, jadi gurunya tidak menyarankan siswa-siswanya untuk mencuri itu tidak boleh, tawuran itu tidak boleh, dan sebagainya. Tidak diajarkan seperti itu, tidak dikendalikan. Siswa-siswanya tawuran dibiarkan, siswa-siswinya mencuri dibiarkan, ya otomatis itulah yang mendukung adanya penyimpangan sosial itu terjadi. Itu tadi teori-teori dari penyimpangan sosial. Nah, berikut ini ada bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Apa itu bentuk-bentuknya? Yang pertama adalah bentuk penyimpangan secara individual. Kalau dilihat dari kata-katanya ya, individu berarti adalah sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang ya, hanya satu orang. Contohnya pembandel ya, mungkin kalian ada yang suka bandel. Ya, itu penyimpangan yang tidak patuh terhadap peraturan bandel ya, anjuran atau nasihat, itu namanya pembandel. Itu penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang. Iya mbak, kalau pakai HP memang tidak muncul layarnya ya, nanti dilihat aja rekamannya. Kemudian penyimpangan yang lain adalah pembangkang. Pembangkang ini merupakan penyimpangan yang tidak taat pada peringatan orang. Contohnya orang yang berjualan di pinggir jalan itu tidak, sebenarnya kan nggak boleh tuh berjualan di pinggir jalan, tapi tetap saja itu namanya pembangkang. Jadi kalau kalian dikasih tahu misalnya, nggak boleh berak di situ, tetap aja berak di situ, kalian pembangkang. Kalian sudah melakukan penyimpangan sosial. Kemudian pelanggar. Pelanggar ini perilaku penyimpangan yang melanggar norma-norma umum yang berlaku. Contohnya pengendara motor yang kebut-kebutan di jalan raya, itu melanggar ya. Kemudian perusuh atau penjahat. Perusuh atau penjahat ini adalah penyimpangan karena mengabaikan norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa serta lingkungannya. Contoh, mencuri barang milik tetangganya, kemudian akhirnya dibunuh, terjadi pembunuhan. Itu kan merugikan orang lain. Nah, itu namanya perusuh atau penjahat. Nah, yang terakhir adalah munafik. Munafik ini adalah merupakan salah satu penyimpangan sosial yang dikategorikan sebagai penyimpangan sosial individu ya. Mungkin kalian familiar dengan bahasa ini, munafik.
Kalau kalian punya teman kemudian menikam dari belakang, kalian sering menyebutnya munafik, munafik, seperti itu. Jadi munafik ini lebih dari penyimpangan yang tidak menepati janji, suka bohong, berkhianat, berlagak membela di depannya, kalau di belakang dia gruntel, berkhianat, pemain belakang gitu ya. Nah, itu tadi ada 5 ya, contoh penyimpangan sosial yang dilakukan secara personal atau individu. Yang kedua adalah group deviation atau penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak mematuhi nilai dan norma. Namanya juga kelompok ya, jadi yang melakukan itu tentu saja lebih dari satu. Kenapa disebut kelompok? Ya tadi salah satunya adalah lebih dari satu, dilakukan lebih dari satu orang ataupun dilakukan karena adanya persamaan perasaan yang dimiliki oleh anggota kelompok, dan perasaan itu tidak memiliki kesamaan dengan anggota lain di luar kelompoknya. Nah, itu yang menyebabkan penyimpangan kelompok. Ya, Mbak Nisa, silahkan masuk. Waalaikumsalam. Ini contohnya nih, sekelompok kaum waria yang menjalani kehidupan sesama jenis atau homoseks, itu kan nggak boleh ya kalau di negara kita. Nah, itu penyimpangan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah mixture of both deviation atau penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran itu dilakukan oleh individu dalam sebuah kelompok. Jadi sudah ada kelompok ya, dalam kelompok itu kemudian seorang individu yang di dalamnya itu melakukan penyimpangan sosial. Nah, itu namanya mixture of both deviation. Contohnya kegiatan sekte-sekte keagamaan. Kelompok sekte itu biasanya melakukan pembinaan terhadap moral dan mental para anggota kelompoknya agar senantiasa taat, patuh, dan setia pada nilai dan norma yang dianut oleh kelompoknya. Tapi terjadi di dalam kelompok tersebut seseorang yang membangkang, kemudian tidak patuh, dan sebagainya. Tadi itu kan ada jenis-jenis juga, ada apa tadi itu, bukan jenis ya, bentuk ya. Tadi itu ada bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Nah, kalau sekarang itu ada yang namanya jenis-jenis penyimpangan sosial atau jenis-jenis perilaku menyimpang. Ada beberapa jenis perilaku menyimpang itu, ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer itu adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dalam aspek kehidupan yang masih menaati nilai dan norma. Jadi orang tersebut itu sebenarnya masih menaati peraturan. Jadi menyimpangnya itu tidak secara keseluruhan, jadi sedikit-sedikit. Contohnya, seorang pedagang kain, ketika ada pembeli yang ingin membeli kainnya, si pedagang itu menyembunyikan kain yang cacat dengan mengatakan kain tersebut dalam keadaan baik. Pedagang tersebut sudah berperilaku tidak jujur karena menyebutkan kain itu tidak cacat, tetapi perbuatan tidak jujur pedagang tersebut dapat dipahami oleh masyarakat karena tujuan pedagang itu ingin kainnya cepat terjual. Ya, uri ya. Kemudian penyimpangan sekunder, ini adalah penyimpangan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat diidentifikasi sebagai perbuatan yang menyimpang. Contohnya pemakai, pengedar narkoba, penjudi, pemabuk, penjahat. Jadi lebih sebagai masyarakat yang melihat tentang seseorang yang melakukan penyimpangan seperti itu. Untuk penyimpangan sosial, kalau dilihat dari sifatnya itu ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Loh, kok bisa seperti itu ya? Kan penyimpangan sosial itu kan namanya juga menyimpang ya. Kenapa di sini ada penyimpangan yang bersifat positif, kemudian
Kenapa ada yang menyebutkan bahwa di sini ada penyimpangan yang bersifat negatif? Penyimpangan positif ini adalah pelanggaran terhadap nilai dan norma yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tetapi memberikan dampak yang baik bagi pelaku dan masyarakat. Nah, gimana tuh? Jadi penyimpangan positif ini adalah seseorang itu melanggar atau tidak menaati aturan, nilai, dan norma yang ada di dalam masyarakat. Tetapi dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tersebut itu justru malah berdampak baik bagi pelaku dan masyarakat yang ada di desa tersebut atau di dalam kelompok tersebut. Contohnya, di India ini terdapat sebuah tradisi yang namanya sati. Sati ini adalah tradisi yang apabila seorang suami meninggal kemudian dibakar, kemudian istrinya yang masih hidup harus ikut mati dengan cara terjun ke dalam kobaran api yang membakar jenazah suaminya. Nah, tradisi ini sangat merugikan masyarakat sehingga oleh pemerintah pun akhirnya dihapuskan. Ya, sebenarnya ini kan melanggar, tapi bagi pelaku, karena kan sesuai dengan adat ya, bagi pelaku itu kan mungkin akan berdampak baik ya, karena ikut mati dengan suaminya, hidup kekal gitu ya pendapatnya. Iya ya, kok nggak nyambung sepertinya. Tapi lebih mengarah ke seperti itu, Mbak. Jadi lebih apa namanya? Lebih ke point of view dari pelaku sendiri. Jadi pelaku yang dimaksud di sini adalah istrinya. Jadi kan memang itu sebuah tindakan yang negatif. Tapi dari istri kan biasanya nih seorang istri itu kan cinta mati ya, jadi saking cintanya, jadi kalau suaminya meninggal ya harusnya hidup, sudah janji dulu hidup bersama-sama kemudian tinggal bersama-sama gitu ya. Yang menilai itu bukan dari orang lain tapi dari si pelaku sendiri gitu, sehingga terjun di dalam uh, api tersebut itu merupakan berdampak baik bagi si pelaku sendiri karena dia bisa terus bersama-sama dengan suaminya. Dan akhirnya karena itu hanya dilihat dari segi seorang individu yang mengalami itu, sehingga orang-orang yang lain itu menganggap bahwa itu tidak baik, tidak positif, dan akhirnya dihapuskan. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif ini adalah pelanggaran terhadap nilai dan norma yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang mengakibatkan dampak buruk bagi pelaku dan masyarakat. Biasanya mengancam ketertiban masyarakat, contohnya pelanggaran terhadap tata tertib lalu lintas, pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Jelas ya, bisa merugikan masyarakat yang lain, misalnya di jalan kebut-kebutan, kemudian lampu merah diterobosi, itu kan akan merugikan masyarakat yang lain. Bayangkan nanti pas menerobos lampu merah yang harusnya dia berhenti kan, yang harusnya dari arah lain itu yang jalan, kalau dia jalan ya ketabrak lah dari orang lain yang menimbulkan kerugian kepada orang lain ya, tidak dirinya sendiri juga orang lain, bisa dia mati atau membunuh atau mengakibatkan kecelakaan terhadap orang lain gitu. Ada yang menyebutkan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu perbuatan atau perilaku sebagai hasil dari sosialisasi yang tidak sempurna. Ya, ini merupakan salah satu apa ya namanya ya, bahasan lanjutan dari bahasan yang kemarin. Kita kan belajar
sosialisasi ya, yang kemarin minggu kemarin ya, kita sudah belajar bagaimana seorang manusia itu perlu bersosialisasi atau berhubungan dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan perlu teman-teman pahami juga bahwa setiap sosialisasi itu kan tidak selalu berhasil ya. Nah, perilaku menyimpang ini diasosiasikan atau dihubungkan sebagai hasil dari sosialisasi yang tidak sempurna atau bahkan tidak berhasil. Coba kita perhatikan lagi bahwa sosialisasi ini merupakan proses pembelajaran atau proses yang mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat. Sebagian besar proses sosialisasi ini adalah proses mempelajari perilaku peranan. Jadi sosialisasi ini intinya tidak hanya mempelajari gimana Mas Edo hanya dengar suaranya saja. Iya, yang lain juga tidak bisa melihat slide PowerPoint-nya dikarenakan menggunakan handphone ya, karena mungkin resolusinya tidak support dan sebagainya. Tidak apa-apa, silahkan menyimak saja. Nanti bisa dilihat dari rekaman yang akan saya uploadkan nanti setelah selesai pelajaran. Sebentar lagi, masih ada 15 menit lagi, saya akan meneruskan lagi. Oh, mungkin punyanya Mbak Nisa ini handphonenya sudah canggih kali ya, sudah pakai Galaxy Note 7 yang sering meledak itu, atau sudah pakai iPhone 7. Oh, saya malah mengendorse produk ini. Oh iya, kalau pakai laptop bisa. Maksud saya yang tidak bisa melihat PowerPoint ataupun materi yang saya tampilkan di layar desktop ini adalah teman-teman sekalian yang menggunakan handphone ya, karena tadi teman-teman sekalian juga komplain menggunakan device handphone tetapi tidak bisa melihat materinya. Ya, tidak apa-apa lah, ini karena mungkin apa ya, tidak support atau bagaimana media yang saya tampilkan, sehingga ada sebagian yang bisa akses, ada yang sebagian tidak bisa. Kemarin saya sempat coba untuk mengajar dengan menggunakan handphone ya, jadi menurut saya ya lebih enak menggunakan handphone. Kebetulan saya punya Note, Samsung Note itu loh, jadi tapi Note yang lama, tidak yang Note baru. Saya coba karena memang aplikasi sistem operasinya kan masih bukan Windows ya, Android, jadi aplikasinya terbatas begitu. Kemarin saya coba Wizik, harus ada virtual kelasnya, saya coba, dan toolnya itu kan nggak lengkap. Saya tidak bisa upload materi dan sebagainya, terlalu kecil dan sebagainya, padahal yang menurut saya memang bisa digunakan ketika saya bepergian dan sebagainya. Jadi tidak melulu harus pasang komputer atau nyolokin laptop, karena jujur saja laptop saya ini harus colok dengan listrik, jadi tidak lagi baterainya bagus. Ini sudah beberapa tahun yang lalu saya beli, jadi baterainya belum pernah diganti, sehingga ya tidak tahan lama, sehingga kalau di luar saya tidak pernah membawa kalau tidak sedang di kantor atau kayak gimana. Oke, gitu ya. Itu intermezzo saja. Ya, ini ada hal lain yang menyebutkan bahwa perilaku menyimpang tadi itu sebagai hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi seseorang yang tidak melakukan sosialisasi dengan tidak sempurna akan menyebabkan penyimpangan. Proses-proses sosialisasi yang tidak sempurna pada remaja akan membentuk remaja yang memiliki bentuk seperti ini. 1. Jenis remaja urakan. Jenis remaja urakan itu sebagai salah satu contoh penyimpangan sosial sebagai proses sosialisasi yang tidak sempurna.
Kenapa disebut sebagai proses sosialisasi yang tidak sempurna? Karena jenis remaja urakan ini yaitu remaja yang tidak bermaksud mengadakan perubahan dalam masyarakat atau kebudayaan, tetapi menginginkan kebebasan bagi dirinya atau sendiri, atau kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri. Jadi yang dinamakan jenis remaja urakan itu sebenarnya suatu tindakan yang tidak disetujui oleh masyarakat, karena remaja itu seharusnya produktif, kemudian bersifat membangun, karena memang cikal bakal ya generasi muda bangsa itu ya, jadi tidak seharusnya urakan. Tapi di sisi lain remaja itu pengen diakui, aktualisasi dirinya itu memang harus diakui orang lain, jadi pengen bebas, pengen menentukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak sendiri yang tidak menutup kemungkinan kebebasan yang dilakukan, kemudian kehendak yang mereka lakukan sampai menjadi remaja yang urakan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, jenis remaja delinquen atau nakal. Remaja ini tidak ingin dan tidak berniat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat atau kebudayaan. Mereka berusaha memperoleh manfaat dari masyarakat dengan melakukan tindakan yang mereka anggap menguntungkan atau menyenangkan, pada dalam kenyataan merugikan masyarakat. Sebenarnya orang-orang masyarakat atau remaja yang nakal ini sebenarnya mereka itu tidak bermaksud untuk break the rule ya, artinya tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar, tapi mereka itu beranggapan apa yang mereka lakukan itu masih dalam batas wajar, tapi akhirnya merugikan masyarakat sehingga menjadi sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku yang menyimpang. Kemudian jenis remaja radikal. Jenis remaja radikal ini hampir sama. Jadi mereka tidak puas dan tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk melakukan perubahan tanpa rencana jangka panjang. Jadi mereka tuh suka mengadakan suatu perubahan-perubahan yang mendadak ya, tidak sesuai dengan rencana. Dan ini materi yang terakhir, yaitu fakta sosial perilaku penyimpangan. Yang pertama adalah jadi fakta-fakta sosial ini adalah kejadian-kejadian nyata terkait dengan perilaku penyimpangan. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Pada hakikatnya, perilaku penyimpangan, apapun faktanya atau apapun kejadian nyatanya, itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di antara hak-hak manusia itu terdapat hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia ini adalah hak hidup dengan selamat, kebebasan dan persamaan. Di sini ada beberapa jenis hak asasi manusia. Yang pertama adalah personal rights, ya, meliputi bebas menyatakan pendapat, bebas memeluk agama, bebas bergerak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah property rights, meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual. Kemudian yang ketiga, right of legal equality, yaitu hak untuk melakukan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat ada political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk pemilih dalam pemilu dan dipilih dalam pemilu. Yang kelima adalah social and culture rights, yaitu hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada procedural right, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara pengadilan perlindungan. Kemudian
ada yang dimaksud juga liberalisme atau paham kebebasan. Ada pergaulan bebas, kemudian demonstrasi yang anarkis, kebebasan pers, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk mencegah penyimpangan sosial? Ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah membuat efektif fungsi dan peranan lembaga-lembaga sosial. Ya, jadi di dalam kehidupan masyarakat ini kan ada banyak ini lembaga-lembaga sosial, tetapi banyak sepertinya di antara mereka ya lembaga-lembaga sosial itu yang kurang berfungsi secara optimal dan maksimal. Nah, lembaga-lembaga tersebut adalah seperti polisi, pengadilan, sistem adat, dan tokoh masyarakat. Jika lembaga-lembaga tersebut itu bisa dimaksimalkan fungsi dan peranannya, itu akan memperkecil atau mencegah proses atau tindakan-tindakan penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan baik formal atau non formal di keluarga dan di masyarakat. Jadi pendidikan itu perlu baik secara formal ataupun non formal di dalam keluarga dan masyarakat, sehingga orang-orang itu tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang termasuk dalam perilaku menyimpang, mana yang bukan. Sehingga ketika mereka tahu, otomatis kalau mereka tahu itu merugikan orang lain, maka mereka tidak akan melakukan. Pendidikan formal itu bisa berbentuk sekolah, ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan moral dan etika. Jadi pendidikan itu tidak hanya sebatas formal di sekolah, tetapi tidak hanya mempelajari tentang pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Tetapi pendidikan yang perlu kita lakukan adalah pendidikan penanaman moral dan etika. Ini yang justru lebih penting juga. Ya, pendidikan moral tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam kelompok ataupun masyarakat. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya. Kalau moral, etika seseorang itu baik, otomatis mereka akan berperilaku terjauh dari proses penyimpangan sosial. Oke, teman-teman sekalian, pas waktunya. Ini tadi adalah bahasan terakhir di materi ini. Nanti jangan khawatir bagi teman-teman sekalian yang tidak bisa melihat tayangan langsung dari papan tulis. Jangan khawatir, sebentar lagi akan saya upload dan saya berikan kepada kalian semuanya supaya teman-teman sekalian bisa menyimak kembali apa yang sudah saya katakan dan saya jelaskan di materi sosiologi ini, supaya teman-teman sekalian bisa lebih paham lagi. Ya, bisa nanti di replay lagi rekamannya, terus bukunya dibaca-baca lagi dan sebagainya. Ya, sekolahnya karena ya tadi untuk mengganti pertemuan yang selanjutnya, pertemuan sebelumnya yang sempat kosong, karena saya tidak tahu kapan jadwalnya ini ya, jadwal kalian senggang untuk menggantikannya. Biasanya saya tuh kalau free itu sore atau siang setelah dari kantor gitu. Cuman teman-teman sekarang kan sedang bekerja ya, jadi ya salah satu triknya ya mengambil mungkin beberapa menit sebelum kelas dimulai, sehingga bisa tercover materi yang sudah kosong kemarin. Baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah mau habis waktunya. Kita tutup saja dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Terima kasih sudah bersedia hadir, berkenan hadir di sela waktu-waktunya yang padat
di kelas sosiologi. Mudah-mudahan malam hari ini ada manfaatnya. Saya ingatkan lagi ya, sebentar lagi kalian akan melakukan atau menghadapi ujian tengah semester, dan soalnya sudah saya buat kurang lebih ada 20 soal multiple choice yang akan saya keluarkan sesuai dengan materi-materi yang sudah saya jelaskan beberapa minggu terakhir gitu ya, sampai materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan bisa mengerjakan seperti biasa ya. Semangat, jangan tergesa-gesa dalam mengerjakannya, teliti, kemudian dibaca lagi bukunya. Insya Allah akan saya keluarkan sesuai dengan buku ini dan sesuai dengan apa yang saya jelaskan ketika proses belajar mengajar setiap minggunya. Jadi nanti kalian bisa flashback lagi video recordingnya, nanti akan saya bagikan ke teman-teman sekalian. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf teman-teman sekalian. Selamat mengikuti kelas yang lain, kelas selanjutnya kalau ada. Kalau tidak ya selamat beristirahat dan selalu semangat. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. One and